Mas, Bapak Ibu, Saudara sekalian, adik-adik Misdinar, teman-teman UMK, adik-adik Rekat, adik-adik BIA, pokoknya semuanya yang hadir di sini, selamat pagi. Wah, salah ya. Saya terbiasa biar konsentrasi, melatih konsentrasi. Ulangi, selamat malam. Ya. Pada hari Minggu lalu saya dihubungi oleh C. Angelin, diminta untuk men-sharingkan panggilan. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu. Oh, nggak ada tulisannya. Ya, nama saya Brother Ivan. Saya berasal dari Madiun. Nah, Madiun kotanya pecel. Tapi nggak Madiunnya sih. Sebelum Madiun ada kota namanya kota Caruban. Nah, kalau mungkin ada yang tahu, Caruban lurus pokoknya ada SPB LPG. Nah, itu rumah saya. Maksudnya depannya. Nah, itu rumah saya. Nah, saya di sini tingkat 4 dari Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya. Jadi saya calon imam diosesan Projo Surabaya. Kalau ditanya apa itu panggilan? Siapa yang dipanggil? Terus saya ini terpanggil apa enggak ya? Nah, kalau mungkin teman-teman semuanya berpikir demikian, nah mungkin saya akan men-sharingkan asal mula panggilan saya awal mula. Jangan berpikir awal mula panggilan saya yang suci-suci, enggak sama sekali. Saya dulu lahir masih belum beragama. Maksudnya papa saya masih Konghucu, mama saya masih Islam. Wah, jebule Katolik. Nah, ini luar biasa juga. Nah, kami dibaptis bersama-sama keluarga baru tahun 2002. 2002 kami memutuskan untuk masuk ke Katolik. Jadi setelah tahun 2002 itu baru saya masuk Katolik, dan sejak kelas 4 SD saya tertarik untuk ikut Misdinar. Nah, namun saya bukan tertarik untuk pelayanan, sungguh. Saya hanya ingin, kan kalau di Caruban sana ya, ini rahasianya Misdinar Caruban. Ketika misa ini Romo merayakan Ekaristi, kemudian anggurnya sisa. Nah, itu kenikmatan bagi Misdinar. Nah, saya salah satunya orang itu. Saya sampai bilang ke papa saya, "Pah, aku mau nek anggur sisa tok. Aku pengen ngombe anggur sing penuh kayak Romo." Itu awal saya. Nah, kemudian papa saya kaget. Nah, akhirnya malah ditantang saya. Kalau kamu pengen nek kowe bahasa Indonesia aja. Kalau kamu pengen minum anggur, jadi Romo. Wah. Bagi saya yang anak kelas 4 SD ya, nggak tahu Romo itu apa itu Romo, panggilan itu apa, nggak kenal sama sekali ya. Pokoknya minum anggur ya budal, pokoknya gitu. Itulah saya. Nah, kemudian sebenarnya apa itu panggilan? Ketika saya tes masuk seminari Garum, seminari menengah, lulus SMP. Nah, ketika tes saya jatuh sakit, saya tipes ketika tes. Pagi hari saya masih diinfus. Nah, kemudian ya itu jadi pertimbangan bagi saya, berangkat apa enggak ya, berangkat tes apa enggak ya. Namun salah satu imam paroki saya, Romo Paroki, Romo Joko pada saat itu, nah itu menemui saya, menjemput saya, dan mengantar saya tes. Jadi ya dalam keadaan lemes, apapun itu pasrah, pokoknya berangkat. Masih dengan tujuan pengen minum anggur pokoknya. Nah itu. Tapi, nah Tuhan memanggil bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang berdosa. Ketika saya masuk seminari Garum, disitulah saya dibina, diolah. Ketika saya menerima tes, surat tes masuk seminari Garum, nangis seneng saya. Wih, masuk seminari Garum. Papa saya menyemangati, mama saya menyemangati. 3 hari masuk seminari Garum, nangis saya juga. Sewedih pengen mulai. Aduh Pak, aku pengen pulang.
Karena apa ya? Di Garum susah, bener. Nggak bawa HP. Saya seneng HP-an dulu, jujur. SMP seneng HP-an, seneng cangkruan, seneng pacaran. Maksudnya ya enggak, apa ya? Jangan seneng pacaran. Pernah pacaran. Nah, playboy, seneng pacaran. Nah, itu membuat saya nangis 3 hari itu. Tapi beginilah jalan Tuhan yang sulit diterima. Dan ketika saya menjalankan tugas pertama saya di stasi pinggir Blitar Selatan, di situ hanya 12 orang satu stasi. Ini berbeda dengan stasi-stasi mungkin di sini, stasi Yosafat. Ini stasi yang kecil, 12 orang. 12 orang ini mereka ketika merayakan Ekaristi, begitu bahagianya mereka. Dan 12 orang ini ketika ada sakramen pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, sampai sedih dan terharu begitu mereka merindukan pelayanan dari seorang imam. Di tengah kesedihan mereka, disitulah ada kebahagiaan tersendiri bagi saya. Betapa panggilan sebenarnya, semua orang memiliki panggilan. Nah, saya keraskan, semua orang memiliki panggilan. Namun yang kurang adalah jawaban atas panggilan itu. Beranikah kita menjawabi panggilan itu? Kalau saya, wah ketaya enak jadi Romo, pengen jadi Romo, saya pengen jadi Romo, tapi kok berat ya, kok nggak boleh pacaran, nggak boleh itu bukan karena kurang panggilan atau nggak punya panggilan, namun belum berani untuk menjawab panggilan itu. Nah itu seperti Simon Petrus dan Andreas. Nah, Simon Petrus dan Andreas ini ketika murid pertama Yesus dipanggil, mereka sedang menjalaikan. Berarti mereka seorang nelayan yang suka sekali mancing, suka sekali menjalaikan. Kemudian Yesus datang dengan tiba-tiba, "Woi Simon Petrus, Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka langsung pergi meninggalkan dalam tanda petik jalannya, kesenangannya, dan berani untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ini suatu inspirasi tersendiri bagi saya bahwa semua orang punya panggilan. Namun hanya dibutuhkan keberanian, kemauan. Gak harus orang suci, gak harus. Tapi selama di seminari, disitulah pembinaan itu terjadi. Setiap orang yang berdosa akhirnya mampu mengolah dirinya semakin lebih baik lagi. Intinya dari saya, sebenarnya masih panjang, tapi minggu lalu saya dicat batasnya 15 menit. Ada titiknya lagi, wah itu jadi keras 15 menit. Nah jadi intinya bagi saya adalah ketika saya sudah menemukan rasa syukur atas panggilan, disitulah ada kebahagiaan tersendiri bagi saya. Walaupun berat, tugas-tugasnya takoni berat, namun ketika saya sudah bersyukur atas panggilan ini, bersyukur bisa menjadi perantara bagi Tuhan, menyalurkan sakramen-sakramen, Ekaristi dan sebagainya, membawa keselamatan bagi orang lain. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya, bahwa bisa menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Memang mungkin sulit mengetahui saya itu dipanggil apa enggak, dipikir terus bahkan 10 tahun enggak nemu jawabannya, nek mikir. Sama seperti salah satu muridnya yang kasih Yesus, Petrus ini ditanya sampai 3 kali bahkan, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihani aku?" "Iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kaget. Yesus tahu Simon kaget. Akhirnya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihani aku?" "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihani engkau." Sampai 2 kali Yesus masih ingin mempertegas lagi,
3 kali Simon Petrus dipanggil, sulit untuk menemukan panggilan itu. Sampai ketiga kalinya, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku? Ya Tuhan, aku mengasihani engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah jawaban Yesus. Selama ini engkau mengenakan sabuk pinggangmu, kesenanganmu, kehendakmu lah yang kau lakukan. Namun apakah saat ini engkau berani untuk mengenakan ikat pinggang yang kuberikan padamu, menggembalakan domba-dombaku? Terakhir Yesus menjawab, mari ikutlah aku. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.